Halo, salam. Shalom Ridwan. Bang Ridwan, ini Anda ini Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim kok Anda mengucapkan shalom? Di dalam hadis itu dikatakan, janganlah kamu menyerupai suatu kaum karena kamu akan termasuk bagian dari mereka. Gimana Bang Ridwan? Anda ini kan sudah termasuk lama nonton Edis TV. Sudah termasuk lama menyimak Edis TV. Anda sudah mengakui banyak Anda akui bahwa saya mengatakan kebenaran. Lalu bagaimana Anda masih tetap Islam? Itu yang saya sangat heran. Susah bang mau ninggalin bang. Karena orang tua, karena keluarga gitu ya. Nanti tidak dapat warisan gitu, betul? Enggak. Terus gimana? Serius dulu bang, serius yuk. Ya saya mau tanya ini bang ya. Apa itu? Kenapa orang Kristen panggil Tuhannya Bapak? Karena hubungan antara kita dengan Bapak itu seperti hubungan antara anak dengan Bapak, Bang. Itu bahkan ada lagunya. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Ada lagunya itu. Bang, yang namanya bapak, ya? Bang, yang namanya bapak secara naluri dia pasti mencintai anaknya, betul nggak? Betul. Betul. Iya. Apalagi Bapak yang di surga begitu, Bang. Sedangkan dalam agama Islam, Allah itu jangan sekali-kali Anda katakan Bapak. Iya. Enggak lah, enggak boleh itu. Nggak boleh. Maka Gus Dur pernah buat satu joke, tapi joke-nya ini benar. Orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya karena dipanggil Bapak. Betul. Nah, sementara orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Dipanggilnya panggil namanya dan pakai toa. Itu Gus Dur yang bilang loh, yang bilang seorang Muslim. Gimana? Begitu bang. Lucu. Anda punya anak atau Anda punya orang tua pasti, betul? Punya. Ya. Pasti yang namanya secara naluri, pasti bapak itu bawaannya pengen melindungi anaknya, betul? Betul. Iya. Itu sudah naluri itu. Begitu. Itulah makanya orang-orang Kristen memanggil dengan panggilan Bapa. Begitu. Sedangkan orang Islam manggil Tuhannya dipanggil namanya. Apa nggak kurang ajar? Bang, kita saja ada nggak orang yang muda panggil orang tua namanya? Udin. Ada? Iya benar. Iya, nggak sopan begitu. Siap. Bahkan Bang ya, kalau Anda belajar kebudayaan, ini fakta yang nyata di Indonesia ini. Ini salah satu suku di Indonesia namanya suku Batak. Suku Batak tahun-tahun sebelum era undang-undang kependudukan keluar, sebelum ada KTP elektronik, sebelum apa, itu nama-nama orang Batak itu cuma singkatan doang. Iya. Misalnya C Simanjuntak, ya kan? Siapa C itu? Nggak tahu. Anaknya nggak tahu nama bapaknya siapa. Ini betulan loh. Saya ngomong betulan.
Karena memang begitu ininya sakralnya gitu loh. Orang nggak sopan panggil nama lu, nggak ada adab, lu kurang ngajar lu ya panggil nama gitu. Itu fakta bang. Itu saya ngomongin itu fakta. Setelah keluar digitalisasi kependudukan, undang-undang kependudukan, orang Batak itu anak-anaknya sudah mulai tahu nama bapaknya. Sebelumnya nggak tahu nama bapaknya siapa. Cuman ABCD doang. T Simbolon, C Simanjuntak, D Siringo-ringo. Gitu. Begitu, memang betul itu bang. Tapi orang Islam panggil Tuhannya dipanggil namanya, Udin, Udin. Seperti itu. Di dalam Bible, kalau Anda baca dalam Bible, itu juga murid-murid itu tidak ada yang panggil Yesus dengan namanya. Nggak ada. Pasti manggilnya Tuhan, Tuhan, sama itu. Rabi, Maran. Iya Gitu. dong, masa Tuhan sama Tuhan sama? Ya, Tuhan sama Tuhan tuh sama bang sebenarnya. Cuman itu namanya terjemahan, namanya bahasa itu berubah bang. Banyak orang nggak tahu itu gitu. Oh iya. Jadi mentuhankan itu sebenarnya definisinya ya menuankan itu. Mentuhankan uang, menuankan uang. Jadi tuan itu lawan katanya apa coba? Lawan kata tuan. Nyonya. Nyonya. Iya, kalau perempuan gitu maksudnya. Sinonim itu bang, bukan antonim. Sinonim tuan untuk perempuan gitu. Jadi lawan kata tuan itu adalah hamba atau abdi. Jadi ketika Anda menuankan atau mentuhankan sesuatu, maka timbal baliknya Anda itu jadi hambanya. Anda jadi orang yang dikendalikan atau menuruti apa yang disuruhkan kepada Anda. Begitu. Makanya ketika orang menuruti perintah-perintah iblis, makanya dia itu sedang mempertuhan atau mempertuan iblis. Dia menjadi hambanya setan gitu loh bang. Cuman memang pemahaman orang terhadap ini itu memang belum sedalam itu. Koruptor begitu ya, yang mualaf gitu ya. Seperti Angelina Sondak, dia mualaf, dia korupsi ya kan. Terus apa? Zumi Zola itu seorang muslim, gubernur mana? Jambi atau mana itu? Yang ditangkap KPK itu. Korupsi ya kan? Ya, Jambi. Ya. Ya. Terus siapa lagi? Nurdin, gubernur Palembang, korupsi. Siapa lagi? Gubernur Aceh, korupsi. Gubernur Riau, korupsi. Gubernur Kepri, korupsi. Mereka yang Islam yang korupsi itu berpikir bahwa menyembah setan, menjadi budak setan itu dengan cara itu tadi. Bakar-bakar apa begitu, begini-begini di pohon. Itu menyembah. Padahal menyembah setan itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya. Mengabdi kepada setan itu melakukan kehendak setan. Mencuri, bersaksi dusta, melukai orang lain, membunuh. Itu sebenarnya ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan setan itu, sebenarnya seseorang itu telah menjadi abdi setan, penyembah setan. Cuman di masyarakat penyembah setan itu ya ke batu-batu itu, ke pohon-pohon gitu. Itu menyembah setan. Padahal tidak sesimpel itu Ferguso. Begitu loh. Oke. Seperti itu. Saya mau tanya lagi nih bang. Silakan. Nih abang pernah ngomong ya, katanya orang miskin itu tidak cocok sholat katanya gitu. Kenapa Orang abang bisa ngomong Islam gitu? tidak cocok sholat. Begini, bukan itu yang saya katakan. Orang miskin. Bukan itu Orang yang saya miskin. katakan bang.
Yang saya katakan, sholat itu hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna oleh orang-orang kaya yang kerjanya tidak susah, seperti orang-orang yang bekerja susah. Contoh bang, kalau dia juragan, dia mau sholat 10 kali sampai jidatnya itu nggak masalah. Atau dia kerjanya merampok, begitu, nggak masalah dia sholat. Ya, Tapi kalau orang bang, bayangkan dia taruhlah pekerja bangunan, lagi masang-masang anu begitu, ya kan? Tiba-tiba Allah Akbar, mau ditinggalin kerjaannya. Ya, Bagaimana kalau dia seorang penjual bakmi? Penjual bakmi itu bang, kalau jual gorengan, jual bakmi itu jam 6 sama jam 7 itu jam rame-ramenya customer. Itu lagi jam-jam makan-makan malamnya orang itu. Bagaimana di jam makan malam, di jam rame-ramenya malah ditinggalin? Makanya saya bilang, sholat itu hanya bisa dikerjakan dengan baik oleh orang kaya. Orang miskin bakalan susah gara-gara sholat itu bang. Saya berapa kali saya pergi ke toko, entah itu toko makanan kah, entah itu toko pulsa kah, entah itu apa. Berapa kali saya lihat setelah saya sampai di depannya sedang sholat. Emang lu kira gue kesini mau baca, mau tahu lu lagi sholat? Akhirnya apa? Pergi ke toko lain, beli di toko lain, hilanglah pelanggannya. Makanya saya bilang bang, sholat itu cuman bisa dilaksanakan oleh Muhammad dan para pengikutnya yang kerjanya adalah ngerampok. Bang, kerjaan apa yang dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya kalau bukan ngerampok? Kalian viralkan dan laporkan ke Mabes Polri. Muhammad dan para pengikutnya kerjanya ngerampok. Ngerampok Bani Yahudi di Khaybar. Ngerampok apalagi? Itu namanya gonimah. Gonimah itu artinya harta rampokan, harta jarahan. Dan itu Abdul Somad sudah pernah ngitung, jumlahnya miliaran. Mana? Di dalam Al-Quran ada itu gonimah, hasil jarahan atau rampasan perang. Makanya dulu Islam itu bang, ngembangkannya begitu. Pergi dia ke satu bani, ke satu satu wilayah, ditawarkan agama Islam. Kalau tidak mau agama Islam, itu kampung tuh diserang, diambil wanita-wanitanya, hartanya diambil. Memang begitu, mau gimana? Itu fakta. Coba Islam mana yang datang ke sini yang mau bantah itu? Memang seperti itu bang, Islam itu sejarahnya memang begitu. Islam itu dikembangkan dengan pedang. Yang ngomong itu seorang ulama besar. Mau dengar? Ya, silakan. Baik, saya putarkan lagi ya. Islam dikembangkan dengan pedang. Nih ya. Sabar ya, tenang teman-teman. Sabar ya, sabar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Islam dikembangkan dengan pedang. Pasti bahasa lama ya. Bang, yang ngomong ini itu seorang ulama, seorang penceramah agama Islam. Perhatikan ya. Kalian dengarkan ini. Perhatikan. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang.
Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Nah. Itu bang. Jadi dulu biar Anda tahu, kumpul-kumpul, sholat Jumat gitu. Itu adalah bagaimana mengumpulkan umat untuk kira-kira bani mana yang mau ditaklukkan. Itu sebenarnya. Coba sekarang saya tanya, selama Anda orang Islam, pernah nggak ada khutbah Muhammad? Khutbah Jumat Muhammad? Pernah. Selama Anda jadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar isi daripada khutbah Jumat Muhammad? Pernah. Apa isi khutbah Jumat Muhammad? Ya yang baik-baik. Bang, kenapa perempuan nggak ikut sholat Jumat? Anda tahu nggak kenapa? Ya mungkin udah aturannya kali. Iya, kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu juga kalau begitu. Karena mereka bersiap-siap untuk menyerang satu kaum lain. Makanya barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia tapir. Perempuan nggak ikut. Karena memang pada waktu itu sejarahnya sholat Jumat itu adalah salah satu ajang berkumpul dan mempersiapkan mana kampung yang akan diislamkan. Kalau tidak mau diislamkan, mereka harus menyerahkan ini. Duit, money. Harus menyerahkan duit. Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang enggak lagi. Bang, coba baca surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah 29, coba. At-Taubah ayat 39. 29. Oke. Banyak orang tidak tahu Muhammad itu hidup dari menjarah. Banyak orang Islam nggak tahu itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Udah. Sampai apa diperangi, Bang? Hingga apa di situ? Hatta, sampai kapan mereka diperangi? Yes. Gak ada di sini, gak disebut. Coba baca lagi yang benar. Di bagian-bagian akhirnya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Sampai apa? Hingga apa? Hingga mereka membayar jizyah. Membayar. Dengan patuh dan tunduk. Sampai membayar, Bang. Ini nih. Sampai mereka nyerahin duit. Jadi diperangi mereka itu sampai membayar. Selama nggak bayar diperangin terus, Bang. Coba apakah berhenti ayat itu ketika mereka tidak membayar? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beriman kepada hari kemudian, yang tidak beragama dengan agama yang benar, hatta sampai mereka membayar pajak, sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu maksudnya upeti, duit. Kalau mereka tidak bayar duit, perangi. Makanya, Bang, pernah nggak buka Injil, pernah nggak Yesus mengajak para pengikutnya untuk kayak begitu? Perangi itu sampai mereka bayar duit, perangi. Nggak pernah, Bang. Ini yang saya beritahukan kepada orang Islam. Wahai orang Islam, bangun. Kalian lagi ngikutin siapa? Bangun, bangun, bangun. Kalian itu lagi ngikutin orang seperti itu.
yang disuruh memerangi sampai membayar. Ini mau ngajarin agama apa mau minta duit Muhammad? Gimana? Dan Muhammad mendapatkan miliaran itu, Bang. Sudah pernah dengar Abdul Somad menghitung hasil dari gonimah atau harta jarahannya itu? Pernah dapat? Pernah hitung? Sudah, Bang sendiri yang ngomong. Iya, miliaran, Bang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Pekerjaan dia konon katanya berdagang dan menggembala domba. Setelah dia jadi nabi, istrinya banyak dan pekerjaannya ganti jadi menjara. Saya ngomong begini, Bang, memang pahit, Bang, memang terkesan seperti penghujatan. Tapi yang saya katakan benar. Bahkan saya memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Ya, cuman tadi yang masalah itu ya, yang masalah orang miskin nggak pantas sholat itu kan. Saya tidak Cuman mengatakan mereka tidak pantas sholat. Ini, Bang, makanya perkataan saya, Semangat sholat mereka, Bang. itu hanya bisa dijalankan dengan sempurna oleh orang-orang kaya. Sementara orang-orang yang pekerjaannya itu berat, itu nggak mungkin bisa sholat, Bang. Karena sholat itu nyusahin orang. Bayangin, abang lagi gongseng, pelanggan lagi banyak, tiba-tiba Allah, suruh sholat. Itu pelanggan kabur semua, Bang. Lapar, gak bisa diajak kompromi. Orang lapar tuh bawaannya emosi. Namanya lagi lapar. Ini orang lapar Ya, malah cuman ditinggal nggak ada yang sholat. paham, Gimana? Bang. Lagi yang pula, paham. Bang, di dalam agama Islam itu nggak boleh kerja malam. Menurut Al-Quran, diciptakan siang untuk mencari nafkah, malam untuk beristirahat. Makanya, Bang, jadi orang Islam itu hidup Anda akan ribet bin jelimet. Ruwet. Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. Pagi-pagi harus ngambil air, suruh embus 3 kali. Ruwet, Bang, jadi orang Islam itu ruwet. Itu beneran nggak itu orang Islam nggak boleh bekerja malam hari? Ada Al-Quran di situ? Handphone. Baik, coba ketik di situ surat sebentar ya. Saya ini kan ya, sabar, Bang. Saya akan ketikkan suratnya. Bentar. Sabar ya, Bang ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 47. Coba Al-Furqan Al-Furqan ayat 47. 47. Itu ada banyak surat, Bang. Salah satunya surat Al-Furqan ayat 47. Coba. Iya ya, dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Coba. Sesuai dengan Al-Quran, siang diciptakan buat apa? Untuk berusaha, betul? Kerja, betul? Malam buat apa? Istirahat. Buat tidur. Makanya Rijal malam-malam masih buka spare part. Rijal motor. Ruwet, Bang. Saya kan sudah pernah bilang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, betul-betul Anda pelajari Al-Quran itu, pegang omongan saya, tidak lama lagi Anda akan telepon tukang loak untuk membawa Al-Quran itu keluar dari rumah Anda. Buktinya sudah banyak, Bang. Al-Quran dijual di pasar loak. Ada yang inbox sama saya. Ada yang inbox sama saya, Bang.
Bener katamu Bang. Ternyata Al-Quran banyak dijual di pasar loa sekarang. Bener. Kalau Anda pergi ke pasar loa, sekarang sudah banyak Al-Quran di sana. Berarti sudah banyak orang Islam yang menelpon tukang loak. Bro, tolong ini angkut buku dari rumah saya. Bagaimana tidak Anda kirim Al-Quran ke tukang loak? Kalau isinya menyusahkan Anda. Saya sudah pernah bilang, kenapa orang Islam masih nyimpen Al-Quran di rumah? Karena satu, tidak pernah dibaca. Dua, dibaca tapi Arabnya saja. Makanya dia tidak pernah tahu isinya. Kalau dia tahu isinya, malam-malam nggak boleh kerja, sedangkan saya kerjanya malam. Ini gimana ini buku ini? Saya kerja malam, sama dia nggak boleh kerja malam. Gimana? Ruwet, Bang. Ya. Coba bantah omongan saya. Bantah Bingung omongan juga sih saya, kalau- tunjukkan bahwa yang saya katakan tuh nggak benar. Memang kadang Bingung omongan juga saya itu kalau- menyakitkan, Bang. Saya akui itu. Bang, omongan Anda ini terlalu tajam, menyakiti. Tapi itu bentuk kepedulian saya kepada kalian. Lebih baik kita pahit di depan, Bang. Tapi manis di belakang. Daripada kita bermanis-manis di depan, tetapi ujung-ujungnya pesan kita nggak sampai. Begitu loh. Dan kita sudah sering loh ngobrol nih Bang Ridwan. Misalnya Anda sudah mengakui bahwa umat Islam banyak meminum kencing hewan. Ini sering saya bahas nih karena ini mudah dan lumrah begitu. Coba Bang, yang namanya manusia minumin kencingnya binatang, minumin kencingnya hewan, itu waras atau enggak? Kan pasti tidak waras. Kalau saya nggak setuju bagaimana? Berarti Anda berpikir bahwa manusia yang minum kencing hewan itu dia berakal sehat? Enggak, itu saya nggak setuju itu. Buat apa? Tapi Anda akui kan ada orang seperti itu kan? Ada, saya juga lihat kemarin di YouTube-nya Ruben Onsu, dia lagi ke sono gitu. Nah, dia lagi ngecek itu. Untung dia nggak minum kencing onta. Kalau dia minum kencing onta, sudah Itu kita saya bahas. Banyak juga yang salah paham tuh mengenai Ruben Onsu. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang dia nggak nonton video saya dengan utuh. Saya bilang begini. Saya tahu Sarwenda sama anaknya itu siapa? Betran itu. Saya tahu itu bukan muslim, saya tahu. Yang saya katakan, karena Ruben dia seorang mualaf, dia sudah masuk Islam, maka dia itu harus mengikuti apa kata Muhammad. Nah, seandainya Ruben mualaf dan dia masih beristrikan Sarwenda, maka memang seharusnya menurut ajaran Muhammad, Ruben itu menyuruh Sarwenda menyusui anak angkatnya. Biar Ruben tidak cemburu. Memang itu ajaran Muhammad, gimana? Tetapi bagaimana mungkin Sarwenda mau? Karena dia bukan pengikut Muhammad. Kan begitu. Nah, banyak orang Kristen tidak nonton video itu dengan utuh. Begitu loh Bang. Kalau Anda punya istri, kemudian Anda punya anak angkat. Anak angkat itu kan lama-lama besar, betul nggak? Lama-lama dia berkumis dan berjanggut, betul? Ya. Nah, menurut Muhammad, apa yang harus dilakukan kalau keadaannya sudah seperti itu? Anda pergi kerja. Taruhlah Anda bekerja sebagai supir misalnya. Ya kan? Di rumah Anda, istri Anda dan anak angkat Anda.
yang sudah dewasa, taruhlah umur 18 tahun. Pikiran Anda mungkin akan melayang kemana-mana. Nah, menurut anjuran Muhammad, istrimu harus menyusui anak angkat itu. Itu Muhammad yang nyuruh, Bang. Gimana? Susah, sulit. Kalau kita nolak bagaimana? Berarti Anda menganggap Muhammad mengajarkan hal yang sesat. Coba, yang nonton ini pasti ada salah satu di antaranya ustadz. Kenapa mereka nggak berani naik? Coba, ustadz kenapa nggak berani naik? Karena mereka takut mengiyakan saya. Karena memang itu ada dalam literasi Islam. Menyusui pria dewasa. Hadisnya ada, sudah kita bahas itu kemarin panjang lebar. Udah dewasa ngapain disusuin? Ini tanya sama Muhammad gimana? Kau tanya sama saya. Ya bener kan? Udah dewasa ngapain disusuin? Itulah makanya saya bilang. Makanya kalau Anda mengikuti baca hadis, ini kok begini isinya, ini kok begini. Pasti Anda akan panggil tukang loak supaya hadis itu dibawa, disingkirkan dari rumah Anda. Dan sudah banyak, Bang. Sudah banyak Islam secara sadar menolak isi hadis. Mereka dengan kesadaran penuh, mereka mengatakan bahwa isi hadis itu banyak aneh-aneh. Yang saya bilang, kenapa isinya aneh-aneh begitu, terus Anda biarin di rumah? Nanti nggak takut dibaca sama orang lain di rumah Anda? Makanya segera singkirkan buku itu dari rumah Anda. Al-Quran itu malah sudah menyuruh, berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi karena orang Islam baca Quran dalam bahasa Arab, luput itu dari mereka. Akhirnya yang dibaca malah buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhirnya apa? Orang Islam berbondong-bondong ke Arab main lempar-lemparan batu. Setan makam Abu Jahal, setan Abu Jahal itu. Bayangin, Bang, antri puluhan tahun, nabung puluhan juta, bayar hotel, bayar visa, bayar agentur. Yang makmur jaya orang Arab, Man. Hotelnya penuh, dagangannya laku. Coba, Bang, ketika Anda memilih Yesus, bukan memilih Muhammad, pasti Anda tidak pergi ke Arab main lempar-lemparan batu. Pesan Yesus cuma sederhana. Bagaimana kita hidup, melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Nggak usah ribet-ribet. Ke Arab lah, cium-cium batu lah. Ngapain? Ikut Yesus simple. Hidup kudus tidak bercacat. Udah. Begitu. Walaupun kita kan masih manusia, pasti ada jatuh bangun. Ya itulah, kalau jatuh bangun. Begitu. Emang kalau saya ikut Yesus ya, mungkin saya nggak akan bersama istri saya gitu loh. Berat, susah. Bisa, Bang. Makanya diberikan pengertian kepada istri. Bilang Berat, susah. kepada istri, wahai istri, sebenarnya kita ini lagi ngikutin orang yang seperti ini loh, yang nyuruh-nyuruh kita besok pergi ke Arab.
Nyiumin batu di sana. Gak bakal didengar, gak bakal didengar. Ya, itu bagaimana cara Anda, Bang? Caranya ya harus pandai. Coba, sesuai dengan ajaran Islam, istri boleh nggak dipukul? Gak tahu saya. Boleh. Coba buka surat An-Nisa ayat 24. An-Nisa 24. ini Al-Quran semua ya? Quran, Bang. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu mahal untuk menikahinya, bukan untuk berzina, karena kenikmatan yang Itu berapa, telah Bang? kamu Anissa berapa? dapatkan dari Anissa ayat 24. Oh, 34 maksud saya. Maaf, salah. 34 bukan 24. Ya, Silakan. laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan bagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nyusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Itu tambahan itu, Akan Bang. tetap- Nggak ada itu pukullah mereka dengan tidak menyakitkan. Itu bagaimana penerjemah ingin menyensor bagaimana Al-Quran mengajarkan kekerasan kepada seorang istri. Nggak ada itu pukullah dengan tidak itu ayatnya jelas, pukullah mereka. Bahkan kata bila perlu itu nggak ada di situ. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus itu maksudnya melawan, Bang. Maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya itu dikurung di tempat tidur. Maksudnya pisah ranjang. Maksudnya tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Pisah ranjang. Dan pukullah mereka. Itu sebenarnya tinggalkanlah mereka di tempat tidur itu maksudnya dikurung itu, Bang. Saya nggak setuju dengan istilah pisah ranjang itu. Bahkan istrinya Muhammad itu nggak boleh keluar dari rumah. Apakah boleh istrinya Muhammad keluar dari rumah, Bang? Nggak boleh. Gimana? Coba buka surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Ajab Nah, Al-Ajab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tuh. tunaikanlah zakat, dan taat Allah Rasulnya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Coba sebelum 33 coba ketiga-duanya coba. Tiga-duanya apa? Tiga dua. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Terus tiga-tiganya? Dan Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, dan janganlah berhias dan bertingkah laku
orang-orang jahiliyah dahulu. Iya, disuruh dikurung dalam rumah. Makanya itu menjadi inspirasi perempuan-perempuan di negara-negara yang menerapkan syariat Islam. Tidak boleh perempuan keluar sendiri. Ruwet bang, udah saya bilang ruwet. Kalau Anda pergi ke negara-negara dengan menerapkan syariat Islam, perempuan jalan sendiri nggak boleh. Nyupir itu perempuan sebenarnya nggak boleh. Baru di Arab itu baru dibolehkan, itu baru-baru saja. Pergi keluar tanpa suami tidak boleh. Ya, berbicara dengan cara menundukkan diri tidak boleh. Tidak boleh. Ruwet. Hang out, perempuan-perempuan hang out begitu nggak boleh. Makanya saya bilang nggak boleh cari nafkah juga ya? Gimana? Nggak boleh mencari nafkah perempuan di mana? Perempuan-perempuan Islam ya itu kan tidak boleh mencari gitu. nafkah karena Al-Quran yang mengatakan bahwa karena laki-laki yang memberi nafkah mereka. Cuman kalau suaminya masih kekurangan kan harus dibantu juga kan? Ya nggak boleh dalam agama ada Islam, yang perempuan kerja tuh kerjanya di rumah. Di rumah bang, perempuan itu kerjanya. Jelek sih ya. Siap. Ya gitu aja ya pesan saya kepada Bang Ridwan. Anda sudah bukan sekali dua kali naik bang. Saya tidak sabar menunggu kabar dari Anda bahwa Anda sudah meninggalkan agama Islam. Anda sebenarnya dalam hati mau ya, tapi keberatan nanti istri nanti menceraikan atau bagaimana gitu, betul? Gimana bang? Jangan jangan begitu bang. Bingung juga mau jawab. Ya nggak apa-apa lah, ya di hati saja simpan jawaban itu. Tapi yang jelas untuk Bang Ridwan, yang saya katakan itu semuanya benar. Mulai sekarang makanya sudah saya bilang 2025 ganti Tuhan, jangan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ya. Oke? Jadi ganti yang selama ini Anda ngikutin Muhammad, ganti menjadi mengikuti Yesus, begitu. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan, ganti yang dijadikan suri tauladan adalah Yesus. Ya, selama ini Muhammad pemimpinmu, ganti Yesus pemimpinmu. Berhentilah dipimpin oleh orang dalam kubur. Jangan serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat dalam kubur, tapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Dia yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuh bang ya. Mungkin ini adalah perkataan yang berat dan ini tidak semudah membalik telapak. Benar Anda sangat kecewa dengan mendalam dengan Muhammad. Tapi memang seperti itu. Puluhan tahun, belasan bahkan puluhan tahun Anda sudah percaya setelah tahu Muhammad begini. Lalu Anda merasa sangat kecewa. Tapi itulah fakta yang harus saya katakan. Tidak mudah, butuh proses. Saya sangat paham itu bang. Ada bang Islam yang begitu ngeyelnya 7 tahun kemudian bang. 7 tahun. Dia zaman Facebook dulu berdebat dengan saya habis-habisan. 7 tahun kemudian baru dia nelpon saya, baru dia ngomong. Benar yang dulu kamu katakan. Bayangkan 7 tahun lamanya loh. Lama. Gitu. Pantasannya Pak Ibrahim itu ya, murtad dia, pantasannya. Pak Saifuddin Ibrahim, dia sudah sering mengatakan, dia meninggalkan agama Islam karena dia mengetahui ajaran agama Islam yang sesungguhnya itu seperti apa.
peristiwa bom Bali itu membuat imannya dia goncang. Bagaimana Yesus menghidupkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Gitu loh Bang. Muhammad membawa-bawa pengikutnya dengan membawa-bawa alat-alat persenjataan perang. Tetapi Yesus tidak pernah membawa-bawa pengikutnya untuk memaksa orang lain supaya ganti agama. Nggak ada. Begitu. Pokoknya mulai sekarang renungkanlah apa yang saya katakan ini. Itu Bang ya. Oke? Siap. Oke, begitu saja Bang Ridwan ya. Oke, terima kasih Bang Ridwan. Terima kasih. Sama-sama Halo. Bang Ridwan. Selamat malam. Saya turunkan ya.